Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. Okay, this is our second video ya. In the first video we have discussed about giving suggestion. There are many expressions that can be used to express suggestion, and including giving suggestion or expression of suggesting followed by subjunctives. Jadi, today we will discuss about subjunctives. Nah, subjunctives. Apa itu subjunctives? Seperti apa? Kita bahas. Nah, what is subjunctives? A subjunctive is used in a noun clause which follows certain verbs and expressions. Nah, dalam hal ini, expressions yang kita pakai adalah giving suggestion. It relates to the verb forms that is used to express suggestion. Oke, kita lihat contoh. Pay attention to the following sentence. Seperti apa sih subjunctives itu? Oke, ada kalimat I suggest you tell your parents or the local government about it. Ini expression of giving suggestion using subjunctives. Dengan kata kerja suggest. Jadi mengekspresikan suggestionnya dengan menggunakan kata kerja suggest dan diikuti oleh subjunctive. Jadi subjunctifnya adalah you tell your parents or the local government about it. Jadi subjunctive itu sebenarnya kalimat ya. Kalimat di situ disebutkan a subjunctive is used in a noun clause. Jadi ini menggantikan objek. Jadi clause dia bentuknya kalimat, ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya. Jadi the word suggest is followed by subjunctive. Oke. Kata kerjanya apa saja yang bisa dipakai? Nah, tidak semua kata kerja bisa dipakai atau bisa diikuti oleh subjunctives. Nah, ada beberapa kata kerja tertentu di sini. Misalnya ada suggest, advise, insist, demand, recommend, propose, request, and ask. Nah, ini kata-kata kerja yang bisa diikuti oleh subjunctives. Sekarang kita lihat polanya atau pattern of the sentences. Oke, di sini ada pola kalimatnya, ada subject, ada verb, ini verb utamanya, ada that dan ada subjunctives yang fungsinya sebagai objek di situ. Subjunctives apa tadi? Subjunctive ada kalimat, jadi harus ada subjeknya, ada verb atau di situ tidak ada kata kerja bisa pakai be, bentuknya bentuk dasar be, dan verbnya juga bentuk dasar verb base ya. Bentuk dasar itu maksudnya verbnya tidak ditambahi s atau tidak ditambahi ing atau tidak ditambahi ed, tidak ditambahi to. Jadi bentuk verb dasar dan ditambah objek atau komplement. Contoh kalimatnya. Misalnya Sophia suggests that Bagus board the bus soon. Ini adalah kalimat suggestion menggunakan tensi simple present ya. Sophia suggests. Jadi Sophia itu subjek tunggal, maka suggest-nya menggunakan S. Sophia suggests that Bagus board the bus soon. Di sini Bagus adalah subjek tunggal, tetapi karena rumus dari subjunctive itu verbnya adalah verb base, jadi verbnya tidak ditambahi S. Jadi bukan Bagus boards the bus soon, tetapi Bagus board the bus soon ya. Kembali verbnya kembali verb base. Yang kedua, ini juga simple present. Mr. Ricky recommends that Arya applies for the scholarship. Jadi subjunktifnya Arya apply, bukan Arya applies. Yang ketiga, Mrs. Anita advised. Ini simple past berarti ya. Mrs. Anita advised that her students not be late to submit their work. Nah, ini subjunktifnya tidak ada kata kerja maka pakai to be. To be-nya bentuk be ya. Jadi her students not be late, bukan was not atau were not ya. Jadi bentuk dasarnya be. Her students not be late to submit their work. Yang keempat itu tensisnya simple present. The principal insists that the students join community service. Ya, ini verbnya verb base ya. Untuk catatan, that itu optional ya, that itu bisa dihilangkan tergantung konteks situasinya. Jadi kata kerja yang berubah disesuaikan dengan tenses itu hanya kata kerja yang
utama. Jadi kata kerja untuk memberikan sarannya. Jadi seperti suggest, recommend, advise, insist. Jadi kalau berubah tensisnya, kata kerja itulah yang berubah, bukan kata kerja yang di subjunctives-nya. Jadi misalnya kalimat pertama, kita ganti tensisnya simple past misalnya. Sophia suggested, jadi berubah, bukan suggest lagi tapi suggested that Bagus board the bus soon. Subjunctifnya tetap tidak berubah, boarded ya. Terus misalnya kita ubah lagi tensisnya ke present continuous misalnya. Jadi Sophia is suggesting that Bagus board the bus soon. Bukan is boarding ya, tapi tetap Bagus board the bus soon. Kalau mau diubah lagi tensisnya present perfect misalnya. Sophia has suggested that Bagus board the bus soon. Jadi yang berubah hanya kata kerja utamanya, bukan kata kerja yang di subjunctifnya. Jadi subjunctif hanya memakai kata kerja dasar atau to be-nya bentuk be saja. Oke, sampai situ bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kita ke latihan exercise. Ada dua latihan di situ. Part A, make sentences using subjunctives from these words. The tenses are determined. Jadi tensisnya saya sudah tentukan. Ada 5 kata. Ini yang untuk digunakan bisa untuk expression of suggesting someone menggunakan subjunctive. Jadi followed by subjunctive seperti contoh tadi. Tensisnya yang di dalam kurung, jadi menggunakan tensis itu ya yang ditentukan. Terus yang kedua, part B, complete the following sentences with suitable suggestions based on the situations, use subjunctives. Ini juga sama seperti tadi, hanya ini situasinya saya tentukan ya. Jadi kamu membuat expression of suggestion-nya menggunakan situasi yang telah saya tentukan. Jadi disesuaikan. Oke, itu saja. Itu latihannya dikerjakan di rumah, dibuat yang baik ya, yang benar. Oke, jika ada masalah atau jika kalian masih belum mengerti, you can contact me via WA ya. Oke, selamat mencoba. Goodbye, see you.